Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya untuk saudara Bapak Ibu yang malam hari ini bergabung di dalam UBI, Understanding Bible in Depth. Saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat yang besar, yang luar biasa. Tema pada malam hari ini untuk UBI adalah bagaimana supaya kita ikut dalam pengangkatan. Nah, malam hari ini hamba Tuhan yang juga menjadi sahabat kita ya, karena sudah beberapa waktu ini kita banyak belajar melalui beliau, Pastor Dr. Junifrius Gultom, yang akan memaparkan, menceritakan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita yang mendengar bahkan dapat memberikan kabar yang baik juga, supaya setiap orang percaya itu ada ikut dalam pengangkatan. Dan sebelum kita mulai, saya ajak kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang baik yang Tuhan sediakan. Dimanapun kami berada, kami mau belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mengerti lebih lagi. Roh Kudus kiranya mengurapi kami, menuntun kami, mengurapi hamba-Mu, Pastor Dr. Junifrius Gultom, sehingga setiap kami mendapat kebenaran firman Tuhan dan terang Roh Kudus yang dibukakan ke dalam hati setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Ya, oke. Maaf, saudara-saudara. Ya, maaf saya agak telat masuk 1-2 menit karena saya baru selesai mengajar tadi dari jam 4 subuh udah ngajar ya. Oke. Baik, teman-teman, senang bertemu dengan Anda kembali dalam program ini ya. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan, dan saya saya mohon waktu kira kurang lebih 1-2 menit untuk buka PowerPoint saya ya. Oke, apakah sudah terlihat jelas, teman-teman? Sudah terlihat jelas? Ya, oke. Teman-teman, saya akan coba membawa kita lebih kepada pelajaran ini lebih meluas ya, supaya kita tahu gambaran, walaupun topiknya mengenai pengangkatan, tapi kita perlu juga pengantar mengenai topik ini untuk mengetahui tentang isu ini ya, isu ini. Kita tentu tidak tidak bosan-bosannya untuk mendengar mengenai hal yang terkait dengan akhir zaman, karena kita sebagai orang percaya tentulah kita masih meyakini kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan bagaimana kita disiapkan untuk selalu memahami bahwa Tuhan mau supaya kita tidak melupakan isu ini ya. Nah, walaupun tidak semua akan saya pakai PowerPoint ini karena waktunya nggak memadai ya, tapi saya akan mengatakan, terlepas dari banyaknya pandangan atau perbedaan teologis dari mengenai isu akhir zaman, tapi semua gereja-gereja sepanjang sejarah dan lintas denominasi meyakini bahwa Tuhan pasti datang yang kedua kali ya. Nah, kedatangannya itu adalah bersifat personal, fisik, dapat dilihat dan penuh kuasa, seperti bagaimana para murid-murid waktu itu melihat Yesus naik ke sorga, lalu dikatakan, demikianlah anak manusia juga akan datang kedua kali. Jadi kalau demikianlah itu artinya sama seperti kamu melihat dia secara fisik, dia naik ke sorga dan dapat dilihat dan penuh kemuliaan, demikian juga nanti pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Nah, dalam perjanjian baru, kata yang dipakai itu adalah 3 kata penting ini ya, yaitu parousia, kehadiran, seperti 1 Tesalonika 3:13, dan kata kedua yaitu apokalipsis atau wahyu ya, 2 Tesalonika 1:7-8, dan epipania atau penampakan, 2 Tesalonika 2:28, Titus 2:13. Jadi ketika kita bicara isu pengangkatan pun ya, itu terkait dengan 3 kata penting ini ya. Parousia, apokalipsis, dan epipania. Ini
kata yang berbeda-beda dipakai, tapi sebenarnya itu mengarah kepada bagaimana kedatangan Kristus itu sebagai sebuah kehadiran yang nyata dan juga pengungkapan, atau makanya dikatakan wahyu khusus ya istilahnya ya, di mana Kristus, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus dan penampakan pada waktu dia datang kedua kalinya. Nah, tentu ada begitu banyak referensi yang ada. Seorang ilmuwan berkata ada sekitar 1845 referensi ya yang membahas mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, baik di PL ya, dan 17 kitab diantaranya dari 39 kitab PL itu ada 17 kitab yang paling menonjol menjelaskan mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali atau nubuatannya. Sementara di Perjanjian Baru ada 260 pasal, banyak sekali ya, 318 referensi yang membahas kedatangan Kristus. Jadi kalau di total-total itu kira-kira 1 berbanding 30 ayat itu menceritakan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, dari 27 kitab PB itu 23 diantaranya itu adalah merujuk peristiwa yang agung ini. Jadi adalah tidak bijaksana untuk tidak mengkhotbahkan akhir zaman lagi hanya karena Tuhan tidak datang yang kedua kali. Tapi sebenarnya kedatangan Tuhan itu bisa berlangsung kapan saja kepada setiap orang. Artinya kalau seseorang mati atau sudah mengakhiri dalam dunia, itu kan sudah akhir zaman bagi dia. Artinya zaman di dunia ini sudah nggak relevan bagi dia. Dia sudah pindah kepada satu negeri yang tak berjaman, ya, seperti lagu "Di negeri tak berjaman, tak ada kesusahan. Bila Tuhan datang nanti, ku mau bersama Dia di negeri tak berjaman." Gitu. Jadi sebenarnya jangan fokus akhir zaman itu hanya bicara mengenai nanti, tapi dalam kehidupan kita Dia bisa datang sewaktu-waktu, ya. Dan ini dijelaskan cukup banyak, ya. Apa tujuan kedatangan Tuhan kedua kali? Waktu kita bicara rapture juga, ya, pengangkatan itu adalah bagian di dalamnya adalah Tuhan datang menjemput kita, ya. Nah, tentu ini dimaksudkan untuk menyelesaikan keselamatan orang percaya. Artinya ya pengharapan kita tentang bagaimana kita mengalami keselamatan yang penuh dari Tuhan akan terwujud ketika Yesus datang yang kedua kali. Tolong nanti moderator ingatkan saya kalau udah waktunya 5 menit lagi, ya. Yang kedua adalah mempermuliakan orang kudus. Makanya ketika kita bicara mengenai rapture, salah satu perjumpaan yang pertama yang mengangkat orang yang hidup dan yang mati gitu, ya, itu adalah bagaimana kita untuk melihat maksud Tuhan untuk memuliakan orang-orang kudusnya. Mungkin sekarang kita masih dalam gambaran yang samar-samar seperti Paulus mengatakan, tapi nanti kita akan berjumpa muka dengan muka. Kemudian tujuan kedatangan Tuhan adalah juga untuk menyingkapkan hal-hal tersembunyi. Ya, jadi apa yang misteri dalam dunia ini akan terungkap ketika Tuhan datang yang kedua kali. Dan yang keempat adalah tentu Dia datang dan mengangkat kita dalam rangka penghakiman. Jadi Yesus akan menghakimi bangsa-bangsa dan setiap orang yang telah pernah hidup. Nah, begini, nanti kita akan melihat bagaimana orang Pentakosta meyakini bahwa di kalangan Pentakostal sendiri ada perbedaan pandangan. Apakah gereja semuanya diangkat atau hanya yang dikategorikan tanda petik sungguh-sungguh gitu, ya. Ada yang mengatakan hanya orang yang sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh sendiri kriterianya kan agak susah, ya. Nanti kita akan datang ke 1000 list, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi nanti jadi lebih aneh lagi kan. Sementara katanya orang Kristen yang biasa-biasa akan mengalami aniaya. Ada yang mengatakan 7 tahun aniaya, ada yang mengatakan 3,5 tahun, lalu kemudian diangkat gitu, ya. Tetapi ada juga keyakinan bahwa penghakiman ini bukan dimaksudkan menghakimi
orang Kristen. Penghakiman orang Kristen hanya dalam penghakiman yang terkait dengan pemberian mahkota. Tidak penghakiman di dalam hal menentukan masuk surga apa, masuk neraka. Karena asumsinya adalah orang Kristen masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Allah yang dikerjakan melalui Yesus Kristus. Jadi Anda dan saya itu tidak dihakimi untuk neraka atau surga gitu ya. Karena udah selesai surga itu ya. Bapa melihat pengorbanan anaknya Yesus Kristus itu yang menjadi standarnya, bukan lagi standar kita ya. Nah, yang kelima adalah tujuan kedatangannya tentunya adalah bagaimana kita bersama-sama dengan Dia memerintah, seperti yang dikatakan Wahyu 11 ayat 15. Maaf ya, saya tidak akan membaca ayat-ayat ini. Nanti ini PowerPoint akan saya berikan pada Anda. Anda bisa nanti di rumah kalau mau periksa ayat-ayat ini. Karena kalau kita baca satu-satu ayatnya, takutnya waktunya nggak cukup ya. Nanti kita akan melihat aja beberapa ayat yang saya anggap relevan kalau waktunya memadai ya. Nah, tapi di sini saya terahkan ya. Dan yang keenam adalah seperti kata Yohanes 14 ayat 3, dan ini juga dasar dari rapture yang kalau saya berpegangan kepada rapture yang bukan ditentukan oleh kriteria kita gitu ya. Tapi apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat 3 ya, aku pergi ke rumah Bapa supaya di mana aku berada kamu pun berada. Nah, itu kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 3 ini sebenarnya adalah kata-kata yang punya background cara orang Yahudi menikah ya. Jadi kalau ada orang Yahudi menikah, tradisinya adalah dia harus pergi dulu ke rumah orang tuanya dan menyiapkan kamar atau rumah yang memadai, baru kemudian menjemput pengantinnya supaya tinggal di rumah orang tuanya. Makanya Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan mansion dalam bahasa Inggris ya, rumah supaya di mana aku berada kamu berada. Dia menjemput pengantinnya itu gereja ya. Nah ini adalah satu penegasan yang penting juga. Dan yang ketujuh adalah tentu kedatangan Kristus adalah untuk menghancurkan maut secara definitif ya. Walaupun sengat maut itu telah dipatahkan di atas kayu salib, tetapi efek dari dosa itu masih kita rasakan sekarang. Makanya ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak perlawanan terhadap roh jahat dan segala macam karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga efek dosa itu masih kita rasakan ya. Kita masih berinteraksi dengan orang-orang yang katakanlah orang-orang yang berdosa ya. Orang percaya juga masih bisa ditipu, orang percaya juga bisa mengalami sakit, penderitaan segala macam. Tetapi pada kedatangan Tuhan itu semua akan secara definitif diakhiri ya. Oke, saya akan skip hal ini ya, karena saya akan konsentrasi ke bagian-bagian daripada topik kita yang kita sudah canangkan, terutama untuk rapture ini. Tadi saya memulai itu pengantar. Saya tidak punya waktu membahas mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kalau Anda lihat slide ini ada 62 slide, jadi ini bisa 2 jam lebih ini kalau dijelaskan ya. Saya pernah, waktu masa pandemik, saya pernah siaran, kalau Anda ketik Facebook saya mengenai seri akhir zaman ya, kalau tidak salah ada 6 seri saya jelaskan mengenai akhir zaman ya, dari topik-topik seperti ini ya. Nah, saya tidak akan masuk ke sana, tapi saya akan setelah pengantar saya mungkin akan melihat bersama-sama dengan saudara tentang isu rapture ini ya. Oh sorry, halo. Sudah Pak. Oke, sudah. Ya, saya sekarang akan masuk kepada poin mengenai rapture ini ya. Tadi saya sudah membahas pengantarnya. Nah, saya kira udah di PowerPoint yang sebenarnya ya, sudah sebentar. Oke. Ya. Nah, istilah rapture sendiri adalah berasal dari kata kerja Latin yaitu raptus.
itu dipergunakan di dalam Alkitab Vulgata Latin ya. Jadi Vulgata itu artinya kitab PL yang ditulis dalam bahasa Latin ya. Itu ada yang disebut diangkat, ada yang tanda petik diculik ya, di couch up gitu ya. Coba mari kita lihat ini 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ya, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan di couch up ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu dasarnya ya. Nah, jadi beberapa saat sebelum Yesus datang kembali ke bumi, ia akan mengangkat orang-orang percaya dari bumi untuk berjumpa dengan dia di udara, menurut ayat ini ya. Mengapa rapture itu penting? Kita pelajarin karena Yesus akan mengumpulkan orang percaya yang mati dan yang masih hidup untuk bersama-sama dengan dia bertemu selamanya. Itu kalau Anda lihat di ayat 13. Tadi kan saya baca ayat 17-nya. Kalau kita baca mulai dari ayat 13 sampai ayat 18 dijelaskan tentang kedatangan Tuhan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena Tesalonika itu adalah suatu jemaat yang mengalami kebingungan tentang adanya guru-guru palsu yang mengajarkan tentang akhir zaman yang salah. Makanya Paulus mengambil porsi untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya akhir zaman itu diluruskan gitu ya. Dan masih penting juga di ayat 18 itu bahkan dia menjadi penghiburan bagi orang lain dengan dia menjelaskan mengenai kedatangan Tuhan ini, baik di 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika ya. Dan bagaimana di pasal yang kelima kita disuruh berjaga-jaga. Kemudian mengenai rapture ini juga penting karena 1 Korintus 5 ayat 50 sampai 58 mengatakan bahwa orang percaya yang sudah mati dan yang masih hidup akan menerima tubuh kebangkitan mereka dan tubuh kekal mereka pada peristiwa ini. Jadi disitulah kita akan mengalami perjumpaan pengangkatan itu dari mereka yang percaya tapi sudah mati, itu akan menerima tubuh kebangkitannya. Kemudian juga tubuh yang dimasukkan di sini adalah tubuh yang kekal, penuh kemuliaan, dan bagaimana mereka diubahkan kepada hidup dalam kerajaan kekal. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sebenarnya rapture terjadi atau pengangkatan terjadi? Nah, ini suka tidak suka di dalam tradisi Kristen ada beberapa pandangan ya, tergantung masa penafsirannya itu seperti apa. Ya. Kaum yang disebut dengan covenantalis ya, itu yang berpegang kepada post tribulasi. Istilah post itu kan setelah tribulasi itu adalah penganiayaan atau penderitaan. Kan kalau kita lihat di dalam pelajaran akhir zaman itu ada masa 7 tahun aniaya atau tribulasi. Nah, ini beberapa pandangan ini ada sekitar ini ya. Kira-kira kapan itu rapture terjadi? Nah, mereka itu mengatakan post tribulasi itu adalah mengatakan peristiwa pertama dari kedatangan kedua. Ya, jadi itulah terjadi apa yang disebut dengan rapture ya. Tapi kelompok dispensasionalis berkata itu adalah peristiwa pengangkatan, itu peristiwa tersendiri dari kedatangan Tuhan. Ya, jadi hanya sebelum permulaan tribulasi atau hanya sebelum aniaya besar atau mid tribulasi. Ya, artinya mid itu di tengah-tengah kan. Ada yang mengatakan dalam pandangan ini terbagi dua juga ini kaum dispensasionalis ini ya. Ada kelompok yang mengatakan sebelum terjadi masa 7 tahun aniaya, gerejanya sudah diangkat. Ya. Lalu yang sebagian mengatakan, oh tidak, diangkatnya itu di tengah-tengah atau mid tribulation. Ya. Jadi dia mengalami dulu 3,5 tahun baru diangkat. Nah, siapa mereka ini? Yaitu bisa orang percaya yang sungguh-sungguh maupun orang Kristen yang biasa-biasa akan tetap sama-sama mengalami aniaya katanya. Tapi nggak penuh 7 tahun, tapi 3,5 tahun. Semua ini punya dasar Alkitabnya loh, saudara-saudara ya. Memang
ajaran mengenai akhir zaman itu sangat kompleks ya, dan banyak pandangan-pandangan atau tafsir-tafsir di sekitar itu ya. Tapi don't worry lah, artinya saya hanya mengungkapkan ini ya. Tapi apapun tafsirannya, ada beberapa hal yang kita semua sepakat ya. Pertama, Kristus pasti datang yang kedua kali ya. Tidak ada gereja satupun yang nggak percaya Kristus akan datang kedua kali. Yang kedua, kesamaannya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan tanggalnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang berani meramal-ramal, dan dalam sejarah udah begitu banyak orang-orang nggak kapok-kapok meramalkan kedatangan Tuhan karena ilmu cocokologi ya, katanya oh Tuhan akan datang tanggal segini, bulan segini. Bahkan kemarin waktu masa COVID ada itu seorang pemuda yang suka siaran-siaran dari Manado, itu siapa namanya itu ya. Itu berani-berani dia memprediksi bahwa nanti kira-kira bulan April tahun 2021 kalau nggak salah tahun 2000 gitu ya. COVID kan 2019 ya. Dia siaran-siaran, dia bilang itu nanti vaksin itu sudah disusupin dengan chip antikristus. Itu adalah permulaan dari akhir zaman, bahwa itu akan nanti pada tahun depan 2021 akan menjadi tahun di mana antikristus akan memerintah. Jadi nggak kapok-kapok. Kalau Anda ketik di YouTube ya, mengenai prediksi-prediksi kedatangan Tuhan ini udah banyak sekali ya. Saya ingat zaman dulu itu pada waktu Anda nggak tahu apakah Anda masih familiar atau masih ingat nggak dengan seorang orang Batak yang dulu di Jawa Barat namanya Mangapian Sibuea ya, yang berani memprediksi Yesus datang. Itu kalau nggak salah tahun 2001 apa 2000 tahun 2000 ya, pokoknya long time ago lah, itu 20 tahun lalu ya. Saya masih ingat waktu itu saya di Surabaya pada waktu saya khotbah di Betani kalau nggak salah ya. Jadi waktu dijemput majelisnya di lampu merah gitu ya. Di lampu merah itu ada orang jualan tabloid gitu ya, mengulas mengenai prediksi Sibuea ini ya, bahwa dia berhasil meyakinkan jemaatnya pada waktu Tuhan mau datang sehingga mereka meninggalkan semua pekerjaannya. Mereka kumpul di gereja ya, lalu nyanyi-nyanyi selama seminggu itu, menyembah Tuhan segala macam, baca Alkitab karena Tuhan mau datang. Karena waktunya saya lupa tanggal berapa, bulan berapa, tapi ditentukan itu ya, akan terjadi jam 3 sore tanggal segini apa segala macam gitu ya. Akan terjadi pengangkatan atau rapture ya, mereka mengatakan begitu ya. Nah, tetapi pada waktu itu ya benar-benar terjadi rapture, benar-benar terjadi pengangkatan, tapi yang mengangkut itu polisi ya, bukan Tuhan ya. Ya, jadi ini belum nggak kapok-kapok orang-orang untuk memprediksi ini. Tapi anyway, kesamaan kita adalah jangan memprediksi kedatangan Tuhan tanggal, bulan, apalagi sampai jamnya. Yang ketiga, kesamaan semua orang percaya mengenai akhir zaman, termasuk dalamnya doktrin mengenai rapture ini, adalah yang ketiga, bahwa kita, apapun aliran gerejanya, tafsirannya, kita hanya disuruh berjaga-jaga dan bersiap-siap. Ya. Nah, yang keempat, kita percaya bahwa kedatangan atau isu kedatangan Tuhan kedua kali, termasuk isu rapture itu, kita semua sepakat bahwa itu bukan berita mengerikan, tapi justru berita sukacita. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, bagaimana Yohanes itu di Pulau Patmos selalu mengharapkan Tuhan datanglah, ya. Maranatha, Tuhan datanglah. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan harusnya. Ajaran akhir zaman itu justru menjadi ajaran yang seperti dikatakan Paulus tadi di Tesalonika, hiburkanlah mereka dengan perkataan-perkataan ini. Ya, tadi 1 Tesalonika 4 ayat 18 tadi kan. Maksudnya Paulus itu adalah di tengah-tengah kekristenan yang dihimpit dan dianiaya oleh Kekaisaran Romawi ya. Anda tahu bahwa tantangan daripada gereja Tuhan, gereja mula-mula itu ada dua, pengajaran sesat dan penganiayaan. Nah, penganiayaan itu membuat orang Kristen merasa membutuhkan berita yang menghibur dan memberikan pengharapan. Makanya Paulus mengatakan itu didapatkan salah satunya dengan cara memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, termasuk kemungkinan rapture kapan saja. Ya. Tapi mungkin kita akan bertanya,
Wah, itu 2000 tahun yang lalu sudah ada bicara mengenai rapture ini di Tesalonika. Kok sampai sekarang tidak terjadi rapture? Ya kita nggak tahu, who knows? Karena di dalam timingnya Tuhan tidak ada yang tahu kan. Karena satu hari bisa 1000 tahun, 1000 tahun bisa satu hari dalam pandangan Tuhan. Ya kita nggak tahu. Tapi anyway, ada kelompok yang menganggap bahwa peristiwa rapture itu, saya kembali kepada topik ini ya. Tadi saya hanya mencoba menjelaskan beberapa kesamaan walaupun ada begitu penafsiran yang berbeda-beda termasuk masalah rapture ini kapan terjadi. Ada banyak tafsir, tapi 4 poin tadi adalah hal yang sangat penting dari semua gereja yang disepakatin ya. Nah, kapan rapture terjadi juga tergantung pada mazhab tadi itu adalah, kalau saya ditanya ya, kalau saya adalah lebih masuk akal saya nih ya, Anda boleh tidak sepakat ya. Saya ini membaca dalam Alkitab, tentu mereka juga membaca dalam Alkitab Islam Tagzi, tapi bagi saya percaya kedatangan Tuhan, rapture itu terjadi adalah justru sebelum tribulasi, sebelum aniaya. Saya nggak percaya gereja memasuki aniaya 7 tahun itu. Ya, termasuk juga tidak percaya di mid itu yang mengalami 3,5 tahun. Ya, gereja tidak akan mengalami aniaya. Jadi rapture itu adalah untuk mengangkat gereja Tuhan untuk tidak memasuki masa tribulasi itu. Ya, ada perkataan, saya lupa, Paulus mengatakan, kalau nggak salah di Tesalonika juga, tapi sekarang masih ada yang menahannya, sehingga Tuhan belum mengangkat gerejanya. Nah, ini menjadi perdebatan, yang menahannya ini apa? Roh Kudus kah? Atau apa? Itu masih terjadi perdebatan ya, mengenai istilah yang menahannya itu. Tapi anyway, kita percaya bahwa apa yang kita yakini sebagai rapture itu sebelum aniaya atau tribulasi itu sejalan dengan cara Allah juga kepada umatnya ya. Nuh itu ya, sebelum dihukum ya, dia diselamatkan dengan seluruh keluarganya dulu ya. Lalu terjadilah penghukuman air bah, kemudian juga dalam peristiwa Sodom dan Gomora dan juga dalam peristiwa Rahab kita melihat ini menjadi alasan mengapa kita melihat rapture ini terjadi sebelum masa aniaya besar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pandangannya, perbedaannya ya. Sekali lagi saya katakan, pandangan yang menganggap bahwa rapture itu terjadi kapan, yaitu bagi yang penganut pre-tribulasi, seperti namanya pre atau pra atau sebelum, yaitu terjadinya pengangkatan itu sebelum aniaya besar. Bagi mereka yang premil, ya, ini terkait dengan sebelum kerajaan 1000 tahun. Anda tahu kan, nanti setelah gereja diangkat, ya, bertemu Kristus di udara, kemudian apa? Terjadi aniaya besar setelah 7 tahun, kemudian baru Kristus bersama orang percaya turun ke dalam bumi untuk menghakimi, memerintah selama kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, kelompok yang disebut dengan dispensasional ini adalah kaitan bahwa gereja sebenarnya bukanlah yang menggantikan tempat Israel, tapi dalam kurung bahwa Allah masih punya urusan dengan Israel secara tersendiri nantinya ya. Minggu lalu hari Sabtu saya ada siaran dengan Pak Gilbert, kalau Anda mau lihat di YouTube ya. Saya membahas mengenai apakah gereja menggantikan posisi Israel. Nah, dalam video itu saya menjelaskan, karena ini juga terkait dengan bagaimana Allah berurusan dengan gereja dan Israel. Ada beberapa kontinuitas, ada diskontinuitas ya. Artinya gini, gereja bukanlah pengganti Israel. Tetapi gereja bukanlah Israel. Bukanlah juga yang ketiga juga, yang mau saya tegaskan juga, gereja bukanlah juga tanpa kelanjutan dengan Israel atau Yahudi. Ya, kita adalah, kalau kita lihat dari
sejarah keselamatan dari PL sampai PB, umat percaya sekarang Kristen yang disebut-sebut oleh Alkitab itu dengan sebutan 3 sebutan. Satu adalah orang Yunani, itu adalah sebutan untuk kita juga. Yang kedua non-Yahudi, yang ketiga bangsa tak bersunat. Ya, itu 3 kalimat itu adalah menggambarkan non-Yahudi sebenarnya, yaitu termasuk orang Indonesia kita ini yang bukan makhluk atau entitas yang berdiri sendiri tanpa Yahudi. Enggak, kita adalah kelanjutan dari sejarah umat Allah yang bernama Israel kepada kita. Makanya kita membaca kisah-kisah mereka dan mengkaitkannya dengan kisah keselamatan di dalam Kristus melalui kita. Tetapi gereja bukan menggantikan Israel, tetapi kita juga tidak seluruhnya melanjutkan keyahudian atau keisraelan yang di dalam Alkitab. Kristen itu juga entitas yang tersendiri, yang unik, ya. Walaupun dia adalah pewaris yang sama dari jalur benih Abraham atau berkat Abraham kepada orang percaya, tetapi gereja itu sangat berbeda dengan Israel, sangat berbeda dengan Yudaisme, ya, pada some extent, ya, pada jangkauan tertentu, ya, kita adalah entitas yang tersendiri, ya. Nah, dalam rangka rapture nanti bagaimana Allah berurusan dengan Israel? Apakah yang diangkat itu nanti adalah gereja perjanjian baru? Apakah juga turut Israel? Itu maksud saya, ya. Maka mengapa hal ini perlu saya singgung? Ya. Nah, kalau Anda baca 3 pasal yang paling krusial di dalam Roma yang membahas mengenai posisi Israel itu di dalam rancangan Allah pada akhir zaman, itu ada di pasal 9, 10, 11. 3 pasal ini sudah menjadi pasal yang sangat mendatangkan perdebatan dari banyak ahli teologi, tetapi Paulus men-spend 3 chapter, 3 pasal di Roma 9, 10, dan 11 itu karena sempat waktu itu ada orang-orang yang menuduh Paulus itu telah kurang ajar dengan Israel, dengan orang Yahudi sebangsanya, yang dimulai dengan deklarasi bahwa aku adalah rasul yang diutus untuk bangsa-bangsa tak bersunat atau orang non-Yahudi gitu, ya. Lalu perkataan-perkataan Paulus itu kayak cenderung agak menyerang Yudaisme, ya. Tidak boleh lagi sunat, tidak harus lagi sunat, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi akhirnya diklarifikasi oleh Paulus di dalam 3 pasal itu. Dia mengatakan bahwa saya nggak anti Yahudi, bahkan dia mengatakan bahwa aku rela terkutuk demi orang-orang sebangsaku. Ya, nggak mungkin saya menganulir tentang bagaimana urusan Allah kepada Israel. Dia berkata seperti itu karena Israel itu adalah bangsa yang pertama menerima hukum Taurat, yang kedua janji-janji, yang ketiga adalah kemuliaan, dan yang keempat adalah perjanjian, gitu, ya. Itu diungkapkan semua di pasal 9, 10, dan 11 kitab Roma, gitu, ya. Jadi ketika kita bicara rapture, saya nggak tahu bagaimana Allah deal with the Israel, ya. Tapi ingat, Israel yang sekarang tidak sama dengan Israel dalam Alkitab. Kalau Israel yang sekarang itu udah campur, kan, ada orang Muslim, ada orang ateis, ada Yudaisme, ada Kristen, macam-macam, ya. Dia sebagai nation, ya. Tapi Israel yang dalam Alkitab itu sebagai umat perjanjian lama, bukan perjanjian lama PL, tapi Old Covenant, bukan Old Testament, ya. Kalau Old Testament itu adalah PL Alkitab maksudnya, ya. Tapi mereka yang menerima perjanjian yang lama atau Old Covenant. Nah, ini adalah Yudaisme, ya. Jadi jangan campur adukan antara Israel sekarang dengan Israel dalam Alkitab itu, ya. Nah, kalau Israel sekarang itu kan sudah politik juga, kan. Makanya peperangan yang ada di Palestina dan Israel sana adalah peperangan lebih bermotif politik daripada keagamaan. Karena tidak sedikit juga orang-orang Yudaisme yang tidak setuju dengan cara-cara Israel membantai orang Palestina misalnya, ya. Nah, jadi, dan ingat, kadang-kadang orang-orang Muslim di Indonesia itu banyak juga yang salah juga, bukan hanya Kristen, ya. Makanya saya pernah komen di sosial media, saya mengatakan, tahukah Anda bahwa tidak sedikit juga tentara Israel itu adalah Arab Muslim, ya kan? Yang ditembak itu Palestina itu bisa jadi adalah orang Kristen, gitu.
Karena bilangan orang Kristen di Palestina cukup besar kan, bahkan duta besar Palestina untuk Indonesia pernah orang Kristen kan gitu. Nah, jadi ini sudah complicated politik sebenarnya ya kalau kita bicara Israel sekarang. Tapi kalau kita lihat visi daripada Wahyu, ada 144.000 di reserve oleh Tuhan untuk diangkat oleh Tuhan nanti atau diselamatkan oleh Tuhan dari Israel ini, itu sendiri ada yang mengatakan seperti saya Yehova kan percaya itu betul-betul letterlah, artinya bilangan 144.000 itu benar-benar secara harafiah itu 144.000 gitu. Tetapi sebenarnya itu adalah dan banyak penafsir mengatakan itu adalah bahasa simbolis untuk jumlah yang cukup besar, karena biasanya penulis Alkitab itu suka bermain dengan angka-angka, ya 7 itu angka sempurna, 6 angka manusia. Maka kenapa sampai 44.000? Karena itu adalah 12.000 dari tiap 12 suku Israel. Ya, jadi 12.000 dari setiap suku Israel. Tapi kata 1.000 sendiri seperti juga pemerintahan 1.000 tahun itu sendiri dalam bahasa Yunani itu kan sebenarnya bersifat simbolis juga, bahwa kita memerintah itu bukan letterless 1.000 tahun, kata beberapa penafsir ya. Kalau kita orang Pentakosta, orang GBI, ya kita percaya itu literally speaking itu 1.000 itu ya 1.000 beneran gitu. Seperti hitungan 1, 2, 3 dan seterusnya 1.000 gitu. Tapi banyak penafsir mengatakan itu adalah suatu bahasa simbolik untuk menggambarkan suatu periode yang cukup lama sekali gitu ya. Nah, demikian itu berimbas juga dengan istilah 144.000 semacam katakanlah tanda petik rapture-nya orang-orang Yahudi itu nanti. We don't know exactly ya how God ya berhadapan dengan Israel di akhir zaman. Sebagian orang mengatakan bahwa keselamatan mereka itu tidak take for granted lagi karena melalui semua itu berpuncak kepada Yesus Kristus. Jadi orang Israel hanya akan diselamatkan ketika mereka percaya kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sampai matinya, sampai sekarang itu banyak orang Yahudi yang nggak percaya Yesus. Mereka masih menunggu Mesias. Kemana mereka akan pergi? Kan begitu ya. Apakah mereka akan juga diangkat, diselamatkankah? Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan serius, kita harus menjawabnya. Tapi ada yang kekeh mengatakan pokoknya mereka hanya diselamatkan hanya kalau mereka nanti at the last moment mereka akan percaya Yesus. Tapi kenyataannya kan banyak yang mati orang Yahudi nggak percaya Yesus. Gimana itu? Kan gitu ya. We don't know exactly ya bagaimana nasib keselamatan mereka. Apakah Tuhan akan deal with mereka itu dengan Taurat yang mereka punya sampai sekarang? Hopefully seperti itu. Sama seperti juga pertanyaan, apakah yang diselamatkan itu hanya mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidakkah ada jalan keselamatan lain dari Allah yang kita bisa terima gitu ya? Ya. Tentu dalam Alkitab ada jalan-jalan lain tanda petik dari keselamatan itu ya, seperti kata Roma pasal 1 atau pasal 2 dikatakan misalnya ada orang-orang yang bukan karena kesalahan mereka nggak pernah terekspos dengan Alkitab, nggak ada misionaris, nggak ada gereja, mereka nggak punya nothing to do dan idea of Christianity, tapi mereka hidupnya saleh. Nah, Alkitab mengatakan mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka, dihakimi menurut Taurat mereka, dihakimi dengan moral umum mereka seperti itu, ya. Whatever, atau mereka yang dari kecil mereka sudah gila tanda petik ya, atau mereka yang belum sempat dalam kesadaran mereka menerima Kristus tapi bayi yang meninggal dunia misalnya, dan banyak sekali kekhususan mengapa kita membuka keberanian untuk berkata bahwa biarkan itu menjadi kedaulatan dan otoritas Tuhan terhadap kasus-kasus khusus yang kita nggak bisa jawab ya, tapi cukuplah kita menegaskan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus dan menerima Dia itu sangat penting untuk diselamatkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, dan bagaimana kelanjutan dari rapture ini? Dari rapture ini adalah bahwa nanti akan setelah kita mengalami rapture, Yesus akan mengevaluasi pelayanan setiap orang Kristen.
Kan pertanyaannya dalam selebaran ini atau PA ini kan adalah bagaimana supaya kita layak diangkat. Ya. Saya akan menegaskan, jangan punya kriteria yang bukan kriteria Alkitab. Maksudnya apa? Ada sebagian tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa mereka yang diangkat itu adalah mereka yang tidak bercacat celah. Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa yang tak bercacat celah itu? Dan seperti apa yang tak bercacat celah itu? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa mendefinisikannya. Nanti Anda akan datang dengan sejumlah list ya. Mereka yang rajin baca Alkitab, berdoa, nggak ngerasa tetangga, nggak ini, nggak itu, nggak ini. Lah, akhirnya kembali kepada Taurat baru kan. Bahwa keselamatan kita itu dan pengangkatan kita itu memiliki syarat-syarat ini dan itu ya. Don't do this, do that, ya. Padahal kita tahu bahwa semua kita tidak sempurna. Ya. Banyak blind spotnya kita. Bahkan apa yang nggak kita anggap dosa dalam kriteria kita bisa dosa menurut Tuhan. Ya, seperti bahasa Yunani hamartia, dosa itu kan luncas yang tidak tepat sasaran, itu sendiri sudah dosa. Dan Yakobus mengatakan kalau tahu kamu yang baik tapi nggak kamu kerjakan itu dosa. Jadi jangan bawa kriteria-kriteria dan daftar yang begitu panjang untuk mengatakan inilah syarat orang diangkat oleh Tuhan. Kita ini diangkat oleh Tuhan karena melihat anaknya Yesus Kristus yang sudah mati dan menyelesaikan semua dosa kita oleh darahnya. Cuman itu yang membuat Bapa di sorga puas. Ya, karena ada ransom, ada tebusan yang dalam hal ini yaitu Yesus yang menebus kita. Dia justru mengakhiri usaha manusia untuk mencari dirinya yang sudah berabad-abad dengan usahanya dan korban-korban binatang, dan itu tidak bisa memberikan kualifikasi mereka untuk layak masuk surga. Sekarang dia akhiri dengan kehadiran Yesus. Jadi Yesus Kristus itu adalah jawaban bagi 3 sifat Allah yang nggak bisa kita penuhi. Pertama, kesucian Allah. Allah itu suci, sehingga dia tidak mau kompromi dengan sedikit pun kejahatan. Yang kedua, dia itu adil. Karena adil, maka dia menghukum dosa. Tapi ada sifat yang ketiga. Nah ini, kita bisa dilema. Kasih. Di satu sisi karena keadilan dan kasihnya, di satu sisi karena kesucian dan keadilannya, dia harus memusnahkan manusia dan mengirim ke neraka selama-lamanya. Tapi sifatnya dia yang adalah kasih, dia nggak tega karena ini adalah rupa dan gambar Allah. Kita adalah ciptaannya, kita adalah gambar dan rupa Allah. Ya, Anda setuju nggak setuju? Si imam si Rizik ya, imamnya FPI itu adalah gambar dan rupa Allah. Seperti apapun kita bencinya, seperti apapun orang itu berdosa segala macam, ya. Tapi dia adalah gambar dan rupa Allah. Tidak ada manusia yang tidak gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Nah, jadi konflik kan sama seperti kita kalau orang tua ya. Di satu sisi kita misalnya mau disiplin anak kita karena dia berbuat salah, lalu kita pukul dia gitu ya. Kita pukul dia lalu karena misalnya dia melakukan satu pelanggaran gitu ya. Kita udah ingatkan jangan ya, jangan, tapi dilakukan terus, lalu kita sebagai orang tua mendisiplin dia. Misalnya kita pukul pantatnya atau kita cubit kita atau apa gitu, gemes itu ya. Tapi begitu dia karena kita gemes gitu, karena kita marah, kita pukul gitu, lalu dia kesakitan. Nah, kita sebagai bapak atau ibu yang itu adalah diri kita, anak kita itu adalah kita punya kasih. Kita ada penyesalan atau ada kita iba lalu kemudian kita peluk lagi anak kita dan berkata, maafin mama ya atau maafin papa ya gitu ya. Itu yang benar ya, walaupun banyak orang tua yang kurang ajar sampai membunuh anaknya dan membuang anaknya. Itu manusia yang tidak beradab ya. Tapi kalau manusia normal, dia bunyi hati nuraninya ya karena kasihnya kepada anaknya. Di satu sisi mau menghukum, di sisi lain ada kasih. Itu kan konflik. Bagaimana ini mengatasinya? Allah yang 3 punya sifat ini.
Nah, itulah yang dikatakan salib itu adalah hikmat dari Allah. Makanya dia berikan Yesus Kristus itu, dalam diri Yesus Kristuslah ditumpahkan murka Allah karena kesuciannya, karena keadilannya, dan kasihnya kepada kita. Jadi itulah yang menjadi kriteria. Kristus Yesus itu adalah kriteria dari rapture kita. Kelayakan rapture kita itu karena Yesus Kristus gitu ya. Bukan karena jasa-jasa kita harus begini. Saya tidak bermaksud menganulir untuk berkata bahwa perbuatan baik itu nggak penting, sangat penting ya. Ada kerugian dari orang-orang yang Kristen sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang biasa-biasa atau orang Kristen katakanlah tidak serius gitu. Ada banyak kerugian-kerugian dia ya dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang setelah rapture akan saya ceritakan. Tapi hidup masa kini, orang yang begitu serius dengan Tuhan, orang yang apa yang dikatakan Paulus, aku telah melupakan yang di belakangku dan berlari-lari menuju tujuan. Aku memang belum sempurna, kata Paulus, tapi inilah yang kulakukan. Aku melihat ke depan dan berlari-lari menuju tujuan. Itu Paulus memaksudkan suatu kehidupan yang serius, dan kehidupan yang serius itu gunanya apa? Bukan supaya aku di rapture, yang lain enggak, bukan itu. Tapi gunanya satu, Paulus mengatakan di Timotius kalau nggak salah, dia mengatakan perabot yang mulia itu pasti apa? Pasti ditampilkan. Nggak ada perabot atau perhiasan atau barang berharga itu disembunyikan, tapi dia akan ditampilkan ke depan, dia akan berguna gitu. Jadi kalau hidup kita sungguh-sungguh serius, kita akan lebih banyak dipakai dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Ya, berkat damai sejahtera apa dan segala macam udah pasti orang yang serius dan sungguh-sungguh banyak berdoa, banyak membaca firman dan seterusnya itu udah pasti banyak berkat-berkat yang dialaminya, ya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang akan jarang tersandung. Ya, karena mereka betul-betul serius hubungannya dengan Tuhan. Ya, ada banyak lagi keuntungan-keuntungan itu. Tapi jangan bawa list saudara nanti Anda akan jatuh kepada Taurat baru yang mensyaratkan itu. Tetapi setelah rapture, yang dilakukan adalah apa yang dikatakan oleh Paulus, nanti pekerjaan tiap-tiap orang akan kelihatan apakah dibangun di atas dasar emas ataukah jerami. Oke. Itu di Korintus ya, kalau nggak salah pasal ketiga, kalau nggak salah saya lupa persis pasalnya itu ya mengenai itu. Tapi I take for granted Anda pernah baca ayat itu. Jadi akan ketahuan nanti bahwa dalam penghakiman Kristus nanti akan ketahuan apa yang diagung-agungkan manusia, apa yang kita anggap hebat dalam pelayanan segala macam, ternyata itu hanya jerami. Tapi justru orang-orang yang nggak pernah terkenal, orang-orang embok-embok atau encim-encim yang setia dengan Tuhan, tapi telah menjadi berkat, memenangkan jiwa, buah-buah kehidupan rohaninya, justru punya mahkota lebih banyak dan lebih besar. Saya nggak bisa menggambarkan seperti apa ya. Jangan Anda pikirkan mahkota itu seperti Putri Indonesia dapat mahkota gitu. We don't know. Bahasa manusia atau penulis Alkitab sebagai manusia itu terbatas untuk mendeskripsikan. Tapi itu sebuah reward lah. Kita nggak tahu seperti apa. Bisa jadi encim-encim yang nggak berpendidikan itu, yang mengasihi Tuhan itu, lebih memiliki banyak reward daripada Junifilius Kultum yang sudah terkenal misalnya. Ya, saya tidak berkata bahwa keterkenalan itu atau pendeta-pendeta akan tidak punya mahkota, bukan itu maksud saya ya. Tetapi itulah. Junifilius saya remind 5 menit ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah caranya ya. Nah, jadi pengadilan itu nggak terkait dengan keselamatan kita, yang mana telah diselesaikan oleh Yesus dan diterima dengan iman Kristen atau iman kita. Jadi oleh karena itu orang Kristen yang benar yang melakukan sedikit atau tidak melakukan pelayanan kepada Yesus tetap diselamatkan ya. Jadi diselamatkan gitu ya. Tapi kembali ke rapture tadi, ada yang mengatakan diselamatkan sih selamatkan, tapi karena nggak sungguh-sungguh ya dia akan menghadapi aniaya besar. Tapi yang begitu sungguh-sungguh sekali, nah sungguh-sungguh ini pun kan ada petik kan, kita nggak tahu juga kriterianya Tuhan kan. Itu yang nanti diangkat, sementara yang biasa-biasa akan mengalami aniaya. Nah,
pandangan seperti itu ada, udah pasti ada. Seperti tadi kan ada perbedaan pandangan itu. Tapi saya tidak mempercaya pandangan itu. Bagi saya, gereja Tuhan akan diangkat sebelum aniaya besar terjadi. Kriterianya apa? Hanya Tuhan yang tahu, tapi cukuplah kita percaya bahwa Kristus sudah menyelesaikan bagi kita semua. Ya, jadi itu yang kita katakan. Ini yang saya katakan tadi ya, bahwa 1 Korintus 3 ayat 10 dan 15 pasal 4 sampai 5, yaitu ada accountability terhadap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, uang, waktu, kesehatan, akses gitu ya. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tentu Tuhan akan menyingkapkan motif-motif kita melayani ya. Bagaimana juga sumber-sumber yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, saya nggak percaya nanti, dan saya percaya Tuhan tidak tertarik nanti untuk bertanya kepada saya dan Anda dengan kata-kata, "Hai Junifrius, waktu kau hidup, sudah berapa mobil yang berhasil kau punya, sudah berapa aset yang kau punya, sudah berapa rumah yang bisa kamu beli, berapa gelarmu yang bisa kamu dapatkan, ya, gelar akademis segala macam." Saya yakin Tuhan tidak akan tertarik untuk bertanya soal itu. Tapi saya percaya 1000% Tuhan nanti akan menanyakan kepada kita, selama kamu hidup, saya sudah percayakan kepadamu talenta, spiritual gifts, karunia-karunia, waktu, kesehatan, dan harta, jabatan, akses-akses. Saya minta pertanggungjawabanmu, apakah kau pakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan siapa? Nah, disitulah saya tidak ingin nanti Tuhan akan merebuke kita dan berkata, "Hai kamu hamba yang jahat." Ya, tapi dia mengatakan, "Hai hambaku yang setia, sabaslah." Ya. Nanti penghakimannya itu akan membakar semua yang tidak membawa kepada kemuliaan Kristus ya, tetapi memberi pahala kepada semua yang dihargai oleh Tuhan selama kita melayani Tuhan. Saya kira demikian dulu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pastor Junifrius. Malam hari ini rasanya kita belajar banyak. Kalau saya boleh sedikit misalnya membuat satu garis rangkuman sederhana, kita belajar daripada janji yang Tuhan berikan sendiri bahwa dia akan datang kembali, menjemput kita, mempelainya, gereja Tuhan. Dan setelah kita mendapat janji itu, kita hidup berjaga-jaga, ya. Hidup berjaga-jaga dalam takut akan Tuhan, mengerjakan keselamatan yang dia berikan, hingga pada waktunya rapture. Sekalipun rapture itu ada beberapa tadi pemahaman, ada yang pre-tribulation, mid, ada yang pre-millennial, ada kaum konvensionalis gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, setelah rapture itu kita akan dievaluasi oleh Tuhan. Kita masuk penghakiman, tapi bukan penghakiman surga atau neraka, tetapi bagaimana apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan itu, Tuhan minta tadi pertanggungjawabannya, yaitu talenta-talenta rohani yang sudah diberikan kepada kita. Apakah kita akan gunakan, apakah kita sudah dengan sebaik mungkin menjadi berkat, atau bahkan kita kubur dalam-dalam seperti perumpamaan 3 orang hamba yang diberikan talenta. Kita mungkin akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan, Pak Junifrius. Ya. Yang pertama adalah, menurut Matius 24 ayat 36, dijelaskan bahwa malaikat dan anak tidak tahu mengenai akhir zaman, hanya Bapa yang tahu. Bagaimana pendapat Bapak untuk menjelaskan ayat ini? Apakah benar bahwa Yesus itu tidak tahu mengenai akhir zaman? Mungkin lebih waktu kapannya ya, seperti itu Pak. Mungkin pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dijelaskan bahwa semua orang percaya akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapakah yang akan kita perintah? Dan apakah makna dari memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun? Tadi Bapak menjelaskan ada pengertian secara harafiahnya benar-benar 1000 gitu ya, tapi bisa juga itu sebagai simbolis. Mungkin 2 pertanyaan ini dulu. Ya, jadi terima kasih, pertanyaan cukup bagus ya. Jadi gini, ayat-ayat firman Tuhan itu harus kita lihat konteksnya dan progresnya ya. Ketika ada ayat berkata gini, tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak tahu ya, hanya Bapa. Itu posisi sekarang ayat itu tanda petik tidak berlaku. Dalam tidak berlaku artinya
masa si Yesus nggak tahu kapan kedatangannya kan gitu. Tapi ucapan itu diucapkan pada posisi Yesus sebagai 100% manusia yang bisa juga lelah, haus, dan mati, dan juga mengalami ketakutan di Getsemani, mau salib segala macam, termasuk juga dia selalu merefer kepada Bapa ya, yang permuliakanlah anak, udah melakukan begini-begini. Jadi pada waktu itu juga itu berfungsi sebagai penampik kepada orang-orang Yahudi yang menuduh Yesus itu telah melakukan blasphemy atau apa namanya itu bahasa Indonesia blasphemy, jadi lupa lagi aku. Penghujatan kepada Allah, yang menyamakan dirinya dengan Allah, walaupun memang dia adalah Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia ya, tapi dalam posisi 33,5 tahun dia hidup dalam dunia ini, ya dia harus mengatakan itu. Tapi satu sisi dia juga adalah ilahi ya. Nah, sama seperti waktu dia menyembuhkan orang sakit juga dia mengatakan jangan bilang siapa-siapa ya. Lalu Yesus menyingkir segala macam karena banyaknya penolakan terhadap Yesus pada waktu itu, dia masih kontroversi. Sama juga dengan ayat yang mengatakan bahwa menghujat anak nggak masalah, menghujat Roh Kudus bermasalah gitu ya. Ya, itu juga sekarang kita maknai berbeda ya. Kenapa Yesus mengatakan kalau kamu menghujat anak manusia kamu diampuni, kalau menghujat Roh Kudus kamu tidak diampuni. Posisi sekarang ayat itu adalah menghujat Roh Kudus itu sama saja menghujat Yesus sama saja menghujat Roh Kudus ya. Sebenarnya itu bukan tidak diampuni, itu semacam warning dari Kristus betapa mengerikannya ya. Kamu orang-orang Yahudi, kalau kamu menolak aku karena memang pada waktu itu jangankan orang Yahudi dan orang Farisi ya, murid Yohanes Pembaptis yang di awal-awal saja dia begitu pede mengatakan dialah yang mengangkut dosa dunia, dia anak Allah, membuka tali kasutnya, aku tidak layak segala macam. Begitu Yohanes mengalami ancaman mau dipenggal kepalanya, loh ini Yesus yang saya bela ini kok nggak nolong saya dalam situasi pengancaman ini. Lalu mengutus murid-muridnya dan berkata, coba tanya dulu apakah dia Mesias itu ataukah memang kami harus menunggu yang lain gitu. Diutus kepada Yesus kan, lalu Yesus mengatakan lihat pekerjaan-pekerjaan ini, mujizat-mujizat ini, dan kamu simpulkan sendiri aku Mesias apa enggak, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya posisi ayat itu harus dilihat dalam konteks pada waktu itu. Jadi mengapa Yesus mengatakan menghujat anak manusia itu bisa diampuni? Karena jangankan yang lain, Yohanes dan juga Yakobus, saudara Yesus pun baru percaya saudaranya itu adalah Mesias setelah kebangkitan, misalnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Pertanyaan kedua terakhir mengenai apa itu? Mengenai jadi saya lupa. Apakah dapat dijelaskan bahwa semua orang percaya akan memerintah dalam kerajaan seribu? Oke. Mengenai pemerintahan, siapa yang diperintah, lalu terus seperti apa? Nah, seperti kita membaca di kitab Wahyu dan juga kitab-kitab yang terkait dengan akhir zaman, tentu kan orang-orang kudusnya dan Kristus akan datang ke dunia, akan memerintah di dunia ini karena dunia ini masih berlangsung gitu. Jadi masih ada kehidupan dunia ini gitu. Nah, bagaimana detailnya memerintah itu kita nggak punya data yang detail dari Alkitab. Tapi cukuplah kita pahami apa yang dimasukkan penulis Alkitab adalah ada satu masa nanti di mana iblis akan diikat ya, dan walaupun nanti dilepas juga pada satu kurun tertentu dan itu banyak menyesatkan banyak orang seperti kata Alkitab, tapi pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang di mana ada keadilan, kebenaran, dan sesuatu kondisi yang sangat ideal ya, karena Kristus dan orang-orang kudusnya memerintah ya. Terus terang kita nggak punya banyak data ayat Alkitab untuk saya tidak mau berspekulasi tentang seperti apa. Walaupun ada pendeta yang mengatakan nanti si Anu jadi gubernurnya, jadi bupatinya, jadi ini, saya no comment terhadap itu ya. Baik Pak Jenifrius. Pertanyaan berikutnya Pak, bolehkah tadi Bapak kembali mengingatkan kepada kami mengenai 4 hal yang disepakati Pak mengenai rapture, yaitu satu, waktunya tidak ada yang tahu ya kan. Terus kriterianya untuk merimain kami kembali.
Dan kemudian selanjutnya adalah menanggapi bagaimana banyaknya pengajaran mengenai akhir zaman, tapi yang diperlukan oleh kita sebagai anak Tuhan secara praktis itu untuk menghidupi iman tuh sebaiknya apa Pak? Singkatnya gitu Pak. Ya, jadi yang pertama, keempat hal itu saya mau mengatakan tadi adalah apapun perbedaan-perbedaan mengenai rapture, mengenai tribulasi, mengenai kerajaan 1000 tahun, apakah itu lahiriah atau letterleh, ataukah itu memang bilangan yang bersifat simbolis, perbedaan-perbedaan minor di sekitar mengenai eskatologi, it doesn't matter, tapi sepakat semuanya satu bahwa Tuhan pasti datang yang kedua kali. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Yang ketiga, kita hanya disuruh berjaga-jaga. Dan yang keempat, akhir zaman itu harusnya bagi semua orang dan tafsir apa saja sebagai berita yang membahagiakan, bukan momok yang menakutkan. Jangan sampai ada orang menakut-nakuti Anda dengan berita akhir zaman sehingga Anda menjadi terintimidasi. Ya, wah, jangan-jangan nanti Tuhan datang. Waduh, gimana ini? Apakah nanti aku diangkat apa enggak ya? Jadi sesuatu yang menakutkan. Justru itu sesuatu yang kita rindukan, justru kedatangan Tuhan itu ya. Nah, praktisnya yang kedua adalah menghidupin normal aja menurut saya ya. Kita bekerja seperti biasa. Jangan seperti orang Tesalonika yang. Nah, ini lagi konteks ya. Mengapa Paulus mengatakan mereka yang tidak kerja jangan dikasih makan? Ya. Ayat itu ada konteksnya ya. Anda harus kasih makan kalau ada orang nggak kerja ya. Kali aja dia karena korban PHK atau dia mungkin belum dapat pekerjaan dan segala macam. Maksudnya ayat itu kenapa Paulus keras mengatakan begitu adalah untuk menghantam sekelompok orang-orang Kristen di Tesalonika yang karena ajaran akhir zaman dan rapture yang salah membuat mereka meninggalkan tanggung jawab sosialnya, meninggalkan pekerjaannya. Nah, orang-orang seperti ini jangan dikasih makan kata Paulus gitu. Ya, jadi itu konteksnya gitu ya. Nah, jadi kita hidup normal aja, bermasyarakat normal, menghidupi kehidupan normal, ya bekerja normal, beriman normal gitu ya. Tidak ada yang spesifik. Tetapi berbahagialah mereka yang terus-menerus awake ya. Makanya saya katakan tadi berjaga-jaga ya. Jangan seperti perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan yang apa itu ya, jadi mereka saking lamanya pengantin itu datang sehingga mereka tertidur ya. Biarlah waktu Tuhan datang mendapati kita dalam iman, dalam pengertian ya kita tetap di dalam pelayanan, tetap dalam iman Kristen, mengasihi Tuhan Allah gitu ya. Bukan hanya finishing well yang penting, tapi juga finishing with excellence ya. Di mana kita makin hari makin meningkat di dalam iman. Dan itu penting sekali sebagai orang percaya. Begitu ya. Baik Pak, luar biasa. Artinya memang kita harus berjaga-jaga ya Pak. Bukan jadi takut itu kan kalau kita bicara akhir zaman. Bicaranya kayak, wah nanti ini masa penghakiman. Ini sekarang kemarin COVID orang bilang udah akhir zaman. Sekarang masuk ke masa mulai perang, udah bicara nuklir, akhir zaman lagi. Dan akhirnya kita tidak hidup normal ya Pak. Kita hidup dalam ketakutan. Harusnya kita hidup dalam penantian, berjaga-jaga, dan berharap bahwa kalau waktunya itu tiba, kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Asal kita hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Next, ke pertanyaan berikutnya Pak. Kalau keselamatan kita ini tidak terkait dengan pengadilan akhir, maksudnya tadi buat masuk surga atau neraka gitu ya, pemahamannya Pak. Apakah ada yang salah atau kaitannya dengan pengajaran hyper grace nih Pak, yang sekali selamat tetap selamat? Saya juga nggak tahu istilah hyper grace itu dari mana. Yang saya tahu adalah hypermart ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur aja sebenarnya grace-nya dari Tuhan itu hyper loh. Bahkan super hyper. Kenapa coba? Orang brengsek kayak Anda dan saya ini dicintai, itu kan hyper itu. Grace itu nggak usah ditambahin kata hyper pun udah betul-betul unconditional love-nya Tuhan itu kepada Anda dan saya itu sudah gila gitu. Artinya siapa kita ini yang harusnya dilempar ke neraka selama-lamanya tapi dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus? Ya, bukankah itu anugerah yang luar biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah kalau kita sepakati istilah gerakan pengajaran hyper grace itu
Bagaimana tanggapan kita dengan perkataan saya tadi soal syarat diangkat itu? Begini, kalau saya pakai istilah hyper grace ya, memang kan selalu ada dua ekstrim dari kekristenan kita. Satu sisi ada mereka yang terlalu bersemangat seolah-olah keselamatan Tuhan itu tidak memiliki konteks gitu, sehingga mereka hanya bicara mengenai grace gitu ya. Tapi di satu sisi juga yang tidak kalah konyolnya juga Kristen yang Taurat plus ya, Yesus plus. Kamu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gini gitu ya. Jadi ada Taurat baru lagi gitu ya. Oh, kita harus kudus, kita harus begini, kita harus begini. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kekudusan itu nggak penting, bukan itu maksud saya. Tapi hati-hati ya. Kalau Anda tidak menempatkan dalam sebuah keseimbangan ajaran dan perspektif, nanti Anda akan melihat Injil itu nggak holistik gitu. Anda hanya melihat Injil itu sebagian ya. Makanya dua-duanya harus Anda khotbahkan. Bahwa Allah itu juga bisa murka. Betul-betul Anda juga harus khotbahkan murka ya. Allah yang tidak senang dengan dosa, Allah yang tidak senang dengan dan menghukum mereka yang bermain-main terhadap dosa gitu ya. Itu harus dikhotbahkan ya. Tapi kalau terlalu kuat dan terlalu dominan Anda khotbahkan itu, nanti freedom kita karena Injil itu menjadi hilang gitu. Jadi Anda menjadi kekesenan yang takut gitu ya. Waduh, ngeri nih ya. Seolah-olah Yesus itu seperti Allah itu seperti monster yang hanya taunya cari-cari kesalahan. Itu juga nggak boleh. Di sisi lain juga, kalau Anda hanya cuma bicara, oh Allah itu kasih, ya, nggak apa-apa kok semua orang akan berbuat dosa, kita akan diselamatkan karena anugerahnya. Itu kalau terlalu kuat ditekankan juga, nanti nanti jadi orang Kristen yang tidak bisa menghargai pengorbanan Kristus gitu. Ya. Tanda seriusnya dosa itu adalah lihat kematiannya yang mengerikan di atas kayu salib. Itu karena dosa yang mengerikan. Jadi nggak boleh guyon-guyon begitu, nggak boleh terlalu. Jadi lagi-lagi kata keseimbangan itu penting ya. Dua-dua itu harus diberitakan ya. Makanya Paulus berkata, ya, aku melakukan itu di dalam, Kristus melakukan di dalam dan melalui aku. Dan Paulus itu seimbang dua-duanya. Yang pertama ya, dia banyak bicara mengenai grace, bahkan ketika Kristus mencelikkan matanya tentang siapa dirinya, Paulus mengatakan ternyata semuanya itu kuanggap sampah. Maksudnya Paulus sampah itu apa? Sampah itu adalah yaitu kebanggaan dia dulu sebagai pemimpin agama ya, berpuasa 2 kali seminggu, berdoa mungkin 5 kali sehari, kemudian dalam hal Taurat aku tidak bercacat celah. Nggak ada mungkin di antara kita di ruang Zoom ini yang mampu mengimbangi keseriusan Saulus dalam hal komitmennya kepada Taurat, kepada agama. Moralnya tinggi sekali, orang yang hebat seperti Nikodemus juga hebat. Tapi begitu dia dicelikkan oleh Kristus, ternyata itu sampah. Artinya apa? Artinya keselamatan Kristen dan kebenaran Kristen itu harus berpusat pada Kristus, bukan kepada sampah-sampah tadi. Gitu. Dia melihat itu sampah kok, itu yang namanya syariat-syariat, lalu ini pantangan, ini semua sampah kok itu. Namun, nggak cukup di situ loh dia ngomong loh. Kalau kita lanjutkan lagi, pasal Filipi itu dia berkata apa? Dia berkata, namun kalau aku hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Jadi bukan berat sebelah. Hidup Kristus itu betul-betul hidup yang dipersembahkan oleh Paulus gitu loh. Tidak ada kesan kita dalam perjanjian baru Paulus itu main-main dengan dosa, nggak ada. Dan tidak ada kesan kita melihat Paulus itu setelah jadi Kristen itu dia hyper grace. Enggak, dua-duanya hidup yang serius juga dia tekankan, tapi anugerah Kristus yang begitu mahal dan bukan karena prestasi kita juga ditekankan gitu ya. Selalu ada tegangan seperti itu, nggak apa-apa gitu. Ya, itu yang harus kita selalu jaga gitu ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak Junifrius. Saya rasa Paulus memberikan kita contoh teladan yang paling tepat ya. Dia bilang ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus katanya.
Cuman dia benar-benar mengikuti, memberikan contoh teladan tuh dilakukan ya Pak ya. Ini satu pertanyaan terakhir Pak. Tadi Bapak menyebutkan contoh Paulus tuh bagus sekali, bahwa Tuhan tuh bekerja melalui kehidupan Paulus tuh di dalam dan melalui Pak. Nah, akhir-akhir ini kan dengan era ini sedikit di akhir apa maksudnya sedikit kita melihat bahwa di masa ini kan masa akhir zaman, informasi itu begitu banyak Pak. Bisa jadi orang cari pengajaran dari YouTube, mungkin ada yang kemarin udah biasa gereja online bisa punya pemahaman, saya nggak usah ibadah gereja lagi, online aja cukup, hamba Tuhannya bisa pilih macam-macam gitu kan Pak ya. Nah, kembali lagi bagaimana supaya kita ini Pak menjaga, kan tadi perlu balance tuh Pak, ya. Hal praktis lagi Pak, supaya kita nih jangan terombang-ambing, juga jangan bablas gitu ya, karena informasi banyak, teknologi banyak, bisa pilih gitu, tapi tetap menjaga keselamatan itu tuh dengan takut dan gentar gitu Pak. Ya, jadi jadi intinya semua perbuatan baik kita dan keseriusan kita menurut Tuhan itu jangan dilihat di dalam kepentingan rapture, jangan. Tapi lihat itu sebagai paket utuh daripada respon yang normal dari orang yang telah hatinya menjadi baik Roh Kudus ketika dia percaya kepada Yesus. Roh Kudus memerintah dalam hatinya, dan kalau Roh Kudus dalam diri orang percaya ada, dia akan mendrive orang di dalam kesadaran bahwa kemerdekaan karena anugerah Tuhan itu bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi justru adalah keindahan kita atau kemauan kita untuk kita mencintai kekudusan. Jadi kita mencintai kekudusan karena kekudusan itu beauty. Dan Allah itu adalah keindahan. Allah itu adalah the beauty of God. So holiness sebenarnya adalah picture the beauty of God gitu loh. Dan motivasinya itu sudah lebih kepada apa namanya? Kerinduan kepada embrace keindahan Allah. Itu sebenarnya. Jadi dia satu paket itu ya. Jadi justru gini, kalau ada orang Kristen tidak bertumbuh dan dia tetap menjadi kanak-kanak rohani, dia apa namanya hidup dalam dosa terus-menerus begitu. Pertanyaannya jangan-jangan ya, bukan pertanyaan. Jangan-jangan orang ini nggak pernah lahir baru sebenarnya. Kalau orang lahir baru terima Yesus, tuh masa iya sih? Nah, ini ada kalimat yang berbahaya ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, semua kita kan belum sempurna gitu. Betul, itu satu sisi itu betul. Tapi kalimat itu bisa berbahaya ya. Mengatakan semua orang Kristen kan belum sempurna. Betul, saya juga belum sempurna. Tapi ingat, kalau Kristus ada di hati kita dan Roh Kudus ada dalam hati kita dan kita mendengar firman bertahun-tahun, masa iya selama kekristenanmu 10 tahun, 20 tahun, for the some extent, apakah kamu tidak mempunyai sesuatu yang bisa diukur tentang kemajuan imanmu? Pasti ada, harusnya ada. Ya, kamu harus lebih sabar dari 20 tahun yang lalu. Kamu yang dulu temperamental, gampang tidak mengampuni, gampang jahat sama orang, udah mulai dikikis gitu. Belum sempurna iya, tapi for the some extent ada ukuran di mana kamu bisa melihat ke belakang 20 tahun yang lalu ternyata saya sekarang ini sudah banyak berubah, ya kan? Makin lebih sabar, makin lebih mengampuni, makin lebih tidak cinta uang dan tidak tamak, makin empati kepada orang, makin macam-macam ya. Jadi jangan pakai istilah tidak sempurna itu yang untuk menjadi justifikasi bahwa Anda tidak punya pertumbuhan. Yang paling penting itu sebenarnya Tuhan itu tidak lagi mencari-cari kesalahan Anda. Yang paling penting seperti Paulus berkata, aku telah membelakangi dunia dan berlari-lari menuju tujuan. Bagi Tuhan sudah puas hatinya melihat saudara yang merindukan tiap hari bertumbuh mengenal kehendaknya dan dealing with the sin gitu ya. Ya. Jatuh bangun lagi, ya, jatuh bangun lagi, terus pikirkan kebaikan Tuhan, terus lakukan hal-hal yang baik dan segala macam ya. Lalu nanti kamu akan melihat ada progres yang besar dari pengikutanmu kepada Tuhan gitu ya. Itu yang bisa saya tambahkan ya. Amin, Pak. Wah, luar biasa. Memang kita harus ada progres ya. Walaupun itu kecil tapi sedikit bertambah, lama-lama kita akan lihat bagaimana itu ada kemajuannya. Karena bukan kita yang berkarya, tapi Roh Kudus berkarya dalam kita. Satu pertanyaan terakhir, Pak.
Dalam bagian akhir zaman kan ada namanya di kitab Wahyu 7 meterai, ada sangkakala dan cawan. Apakah hal ini sudah terjadi atau sudah mulai terjadi? Bagaimana menurut Bapak? Materai yang 7 itu ya. Iya Pak, ada meterai, ada sangkakala, itu kan kalau di kitab Wahyu banyak tuh. Sekarang kan ada yang bilang sudah terjadi, ada yang bilang belum gitu. Nah, menurut Bapak ini pandangan Bapak seperti apa Pak? Ya, nah ini kembali lagi memang suka nggak suka ada beberapa kelompok penafsir ya. Jadi ada yang namanya preteris ya. Preteris itu adalah kelompok orang-orang yang melihat semua nubuatan-nubuatan terkait dengan akhir zaman, baik di Daniel, baik di Matius, di Tesalonika, di Wahyu, itu yang paling utama-utama yang saya sebutkan ya. Bagi kelompok preteris itu sudah selesai pada masa zamannya. Misalnya, kalau konteks Daniel itu ya pada waktu kehancuran Bait Allah dengan penawanan di Babel misalnya, lalu waktu Yesus datang dan orang-orang pada waktu itu ya, waktu Yesus mengatakan kalau kamu melihat batu ini masih teratur, nanti kamu akan melihat keberantakan bla 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 segala macam, itu dengan terjadinya kehancuran Yerusalem pada tahun 70 ya, di mana Kristus melakukannya. Nah, waktu Yohanes mengatakan 7 materai segala macam itu dianggap sebagai sudah selesai. Sebenarnya pada waktu itu konteksnya kata mereka kan ceritanya ini kan Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus ya, yang penulis dari kitab Injil Yohanes dan Wahyu itu, dia kan dikejar-kejar mau dibunuh sama Kaisar Domitianus ya. Zaman Perjanjian Baru itu kan banyak kaisar-kaisar yang sangat bengis ya. Kaisar yang paling bengis itu Nero, Kaisar Caligula, Kaisar Domitianus. Nah, jadi ini sejarah mengatakan bahwa Yohanes ini akhirnya lari ke Pulau Patmos ya. Nah, di Pulau Patmos lah dia mendapat penglihatan itu terhadap 7 jemaat di Asia Kecil. Sekarang itu Turki, yang sekarang udah nggak ada lagi jemaat itu ya, 7 jemaat itu. Nah, kenapa kita begitu susah memahami kitab Wahyu? Kenapa kok banyak sekali simbol-simbol gitu ya? Karena Yohanes tidak mau suratnya itu jatuh ke tangan kekaisaran Romawi ya, sehingga dia pakai bahasa-bahasa sandi, ular lah, naga lah, bintang-bintang di langit lah, penunggang kuda putih, kuda merah, yang which is bagi gereja Tuhan pada itu tuh tahu itu maknanya apa, itu kayak bahasa intelijen lah itu ya, tahu mereka. Seperti dulu ada kasus korupsi itu ya, bilang dolar itu adalah apel malang gitu ya, supaya jangan tahu orang lain. Nah mengenai 7 materi tadi, ya kalau kita kalau kita menolak kelompok preteris itu, kalau saya itu melihatnya dua-duanya, bahwa itu ada konteks sejarah yang dimaksudkan adalah peristiwa yang terjadi pada masa itu, kekaisaran Romawi ya. Tapi saya melihat ada double implikasi bahwa hal yang sama juga akan terjadi pada akhir zaman nanti, bahwa Tuhan akan membukakan 7 materai itu dari Wahyu pasal 6 kalau nggak salah sampai pasal 8, lalu sangkakala itu pasal 8 sampai pasal 11, cawan itu pasal 16. Ya, itu adalah 3 seri penghakiman yang berbeda yang memang menyusul dari Allah ya. Nah, dan penghakiman ini semakin dahsyat dan akibatnya semakin parah ya, mendekati, ada yang mengatakan mendekati akhir zaman ya. Tapi kalau bagi saya sih, saya percaya itu nanti akan terjadi bukan sekarang ya. Karena misalnya lah ya, 4 materai pertama dari 7 materai itu kan itu sebagai keempat pengendara kuda akhir zaman ya. Materai pertama itu memperkenalkan antikristus. Antikristus itu kan belum muncul ya. Kalau dalam pengertian antikristus artinya ya banyak orang anti kepada Yesus ya. Itu juga antikristus sih. Tapi secara spesifik Wahyu pasal 6 mengenai antikristus itu, kita nggak tahu nanti ini figurnya seperti apa. Karena zaman yang sudah maju gini, akankah ada satu tokoh yang sampai membutakan seluruh dunia bisa di-drive untuk menyembah dia gitu ya. Sekarang ada PBB, ada organisasi segala macam ya. Makanya saya nggak percaya ada chip yang akan dikontrol oleh satu kelompok kepada seluruh manusia ini ya. Jangankan itu ya, jangankan itu. Kacamata Google aja yang mau dikeluarkan aja sudah menimbulkan
perdebatan dan penolakan dengan isu privasinya manusia gitu. Boro-boro kok kita, masa iya pemerintahan Indonesia misalnya tidak menyelidiki begitu saja ada satu kelompok yang memperkenalkan sebuah chip di mana ada di dalamnya ideologi atau yang apapun namanya itu untuk menghancurkan semua Indonesia. Menurut saya itu susah saya bayangkan itu bisa terjadi. Tapi somehow akan ada orang seperti itu yang bernama antikristus kapan? Kita nggak tahu. Kan gitu. Terus materi kedua mengenai peperangan besar misalnya. Ya itu belum terjadi. Materi ketiga mengenai kelaparan. Oke lah. Kalau dari dulu kan penyakit dan kelaparan itu sudah ada, peperangan sudah ada. Tapi dikatakan eskalasinya akan makin meningkat. Ya. Bagi saya sih, belum sih ya, kalau saya melihatnya ya, belum gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada hamba-hamba Tuhan atau orang yang mengatakan itu sudah mulai terjadi ya. Tetapi yang saya lebih melihat itu adalah kan yang jahat makin sebagai jahat, yang baik akan semakin baik menjelang akhir zaman. Mungkin salah satunya terjadinya adalah dalam rangka seperti itu ya. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pastor Junivius Gultom. Malam hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan dan sangat-sangat diberkati. Dan biar pada malam hari ini setiap firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar membekali hidup kita dan menjadikan kita tuh lebih lagi mengasihi Tuhan ya. Bukan hanya karena janjinya, bukan hanya berkat, tapi mengasihi juga dalam takut dan gentar dan mengerjakan keselamatan itu. Sehingga kita semua bisa siap apabila rapture atau pengangkatan itu boleh datang. Saya mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Pastor Junivius Gultom. Saya kembalikan kepada Pastor Heri untuk malam hari ini. Ya, saya kira sangat jelas ya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Junivius Gultom buat kita semua mengenai rapture ya. 4 poin tadi yang penting, bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Tidak ada yang tahu kapan, karena itu tidak perlu dipikirin. Yang perlu jadi concern kita adalah yang jadi bagian kita, bahwa kita harus bersiap berjaga, ya, hidup dalam kekudusan, hari makin banyak jadi pelaku firman. Dan yang penting bahwa ini bukan hal yang menakutkan, tapi ini hal yang sangat baik dalam hidup orang percaya. Amin, ya. amin, Itu amin. yang jadi kerinduan kita semua. Maranatha, datanglah segera, ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Ya. Oke, terima kasih Pak Junivius Gultom. Ya, saya percaya kita semua belajar banyak, kita diperlengkapi. Ya, kita akan akhiri. Mari satu hati kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar banyak mengenai end time, mengenai akhir zaman, dan kami tahu di posisi mana kami harus melakukan bagian kami supaya kami didapati sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa masuk dalam kekekalan bersama Kristus. Amin. Bapak, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman dan urapi setiap kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya orang yang ngerti firman, tapi tidak pernah menghidupinya. Kami akan mengakhiri, dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amen. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari bersama katakan. Amin. 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 God bless you. Ya, God.